Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam kelas 2 SD. Hari ini kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi masih belajar dari rumah. Tetap semangat ya anak-anakku semuanya. Belajarnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman untuk dapat memahami materi hari ini. Semoga kami semua dapat memahaminya. Pendidikan agama Islam Budi Pekerti kelas 2 SD, pelajaran keempat, submaterinya yaitu mengenai tentang tolong menolong. Apa itu tolong menolong? Tolong menolong itu nanti akan Ibu jelaskan di video pembelajaran ini. Untuk itu anak-anakku semuanya disimak baik-baik ya materinya. Pengertian tolong menolong. Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau penderitaan atau kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Ya, jadi tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan kesulitan orang lain. Sikap tolong menolong harus sesuai dengan syariat Islam dan dilarang dalam hal dosa. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak boleh pamrih. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, maka harus menolongnya. Jika ada orang yang meminta pertolongan, kita juga harus menolongnya. Jadi kita ketika menolong orang harus dengan hati yang ikhlas. Tolong menolong. Yang pertama, tolong menolong di lingkungan keluarga, yaitu sikap saling membantu antar anggota keluarga. Contohnya, yang pertama, membantu ibu masak, mencuci piring, atau pekerjaan rumah lainnya. B. Membantu ayah membersihkan halaman rumah, mencuci mobil atau motor, dan lain sebagainya. C. Membimbing adik belajar atau mengerjakan PR. Ini adalah contoh tolong menolong di lingkungan keluarga ya. Jadi ketika di lingkungan keluarga ada yang kesusahan, kita wajib untuk menolong anggota keluarga kita. Untuk itu, tolong menolong ini harus kita lakukan sehari-hari di lingkungan keluarga. Harus diterapkan. Siapa yang sudah mencontohkan tolong menolong di lingkungan keluarga? Semoga kalian semua sudah mencontohkan tolong menolong di lingkungan keluarga ya. Alhamdulillah yang sudah mencontohkan tolong menolong di lingkungan keluarga. Yang kedua, tolong menolong di lingkungan sekolah, yaitu sikap saling membantu antar teman di sekolah. Jika ada teman kita di sekolah yang kesusahan, maka kita harus saling membantu. Contohnya, A. Membantu teman yang kesulitan belajar. Jika ada teman kita yang kesulitan belajar,
kita harus membantunya. Yang B, membantu teman membersihkan kelas. Meskipun kita pada waktu itu tidak piket kelas, ada teman kita yang sedang membersihkan kelas. Nah, contohnya kita membantu teman yang sedang membersihkan kelas. C, meminjami alat tulis. D, menolong teman yang terjatuh. Dan E, mengantar teman yang sakit ke UKS. Ketiga, tolong menolong di lingkungan masyarakat, yaitu sikap saling membantu antara anggota masyarakat. Contohnya, A, menolong tetangga yang kesusahan. B, menjenguk tetangga yang sakit. C, memberi makan kepada fakir dan miskin. D, membantu orang menyeberang jalan. E, menyantuni anak yatim. F, memberi uang kepada pengemis. Ini adalah contoh tolong menolong di lingkungan masyarakat. Jika ada anggota masyarakat yang sedang dalam kesusahan, kita sebagai warga negara yang baik harus menolongnya, ya. Karena dengan kita melakukan tolong menolong, itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sikap tolong menolong ini harus kita contohkan sejak kecil sampai sekarang. Kita harus contohkan sikap tolong menolong supaya kita mempunyai sikap untuk saling tolong menolong kepada semua orang. Nah, jadi tolong menolong ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Itu kita harus lakukan dan kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang sudah mencontohkan tolong menolong di lingkungan masyarakat? Semoga kalian semua sudah mencontohkan tolong menolong di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat sudah kalian contohkan atau sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita selalu untuk menerapkan sikap tolong menolong. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang manfaat tolong menolong. Nah, dengan kita mempunyai sikap tolong menolong, kita mendapatkan manfaat tolong menolong. Apa itu manfaat tolong menolong? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selalu bertakwa kepada Allah. Manfaat tolong menolong, selalu ingat kepada Allah. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, ketika ada orang yang kesusahan, kita harus menolongnya. 2, meringankan beban orang lain. 3, menciptakan kerukunan. 4, mempererat persaudaraan. 5, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Jadi ini adalah manfaat tolong menolong. Soal home learning pendidikan agama Islam hari ini, kalian tulis soal dan jawabannya ditulis di buku tulis pendidikan agama Islam. Tadi kalian sudah memahami materinya dan sudah mendengarkan materinya. Hari ini, tugas home learning hari ini, kalian tulis soal dan jawabannya di buku tulis pendidikan agama Islam. Nomor 1, tolong menolong artinya. Nomor 2, jika kita tidak mampu menolong dengan harta, maka dengan. Nomor 3, kita dilarang tolong menolong dalam perbuatan. 4, sebutkan 4 contoh tolong menolong di lingkungan sekolah. Nomor 5, sebutkan 3 manfaat tolong menolong. Nomor 6, manusia makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan
7. Dalam memberikan pertolongan harus Nomor 8. Sebutkan 3 contoh tolong-menolong di lingkungan keluarga. Nomor 9. Sebutkan 3 contoh tolong-menolong di lingkungan masyarakat. Nomor 10. Sebutkan 3 manfaat tolong-menolong. Ya, untuk itu kalian kerjakan. Semoga kalian semua dapat menjawab soalnya dengan mudah. Dari Ibu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan selalu memakai masker ketika kita beraktivitas di luar rumah dan selalu mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.